Halo, selamat sore saudara. Dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia, kita diberkahi dengan beragam budaya, suku, bahasa, dan lain hal sebagainya yang menjadi ejawantah murni dari kebinekaan yang sesungguhnya, sejatinya adalah anugerah bagi bangsa ini. Mampukah kita terus untuk bisa merayakan kemajemukan, keberagaman ini tanpa intoleransi, tanpa kekerasan atau violence, dan bisa keluar dari cangkang silo mindset atau pola pikir yang terisolasi sehingga kita bisa terus merayakan keberagaman ini menjadi sebuah anugerah yang sejati. Nah, saudara, merawat anugerah kebinekaan, itulah bahasan kita di Tower 45, reflektif, analitis, optimistik, visioner. Saya Rahmat Idris bersama Anda selama 1 jam ke depan. 3 narasumber akan berbincang bersama kita. Segera saya perkenalkan. Telah hadir Koordinator Forum Persaudaraan Umat Beriman, Kiai Haji Muhaimin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Selamat sore juga. Dan juga bersama kita Ketua Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bapak Dr. Andus Bambang Purwoko MA. Pak Bambang, selamat sore. Selamat sore Mas Rahmat. Terima kasih semuanya, sudah hadir. Selamat sore. Dan di ujung meja diskusi hadir bersama kita analis politik Islam, Pak Paryanto, SAG MIP. Assalamualaikum Pak Paryanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih sudah hadir. Saya ingin langsung ke Pak Kiai dulu. Pak Kiai, kalau kita, ini temanya besar begitu dan menyangkut kepentingan bangsa. Kalau kita, karena landasan Tower 45 adalah kita berbicara pondasi-pondasi yang membangun bangsa kita. Kalau kita boleh runut dari awal, bahkan sebelum Founding Fathers kita mendirikan Republik ini, sejatinya sudah ada ejawantah manifestasi dari kebinekaan yang ada di Indonesia, utamanya di Yogyakarta ya Pak Kiai. Jadi kita coba spektrumnya agak kita jauhkan untuk dalam konteks Jogja. Kita mencoba mencari tapak-tapak atau situs-situs toleransi di Jogja. Kalau kita lihat misalnya Masjid Mataram Kota Gede sebagai situs pertama Islam. Di sana kita akan menyaksikan sebuah bangunan yang sangat unik karena Masjid Mataram itu pagar kelilingnya Hindu. Hindu total, ya, sampai gapuranya, bangunannya Jawa. Ya, sudah ada akulturasi masjidnya agama masjidnya itu Islam. tidak ada dom, tidak ada menara, tapi Jawa. Tapi fungsinya Islam. Minimal itu sudah menyangkut 3 elemen: Jawa, Islam, Hindu, dan hidup dengan harmonis tanpa ada resistensi sosial. Wah, ini bangunan ala Hindu lalu dirusak, enggak. Ya. Lebih unik lagi ketika kita melihat di belakang masjid itu kan ada kuburan. Ya, itu tipe Jawa ya. Ya. Padahal dalam aspek teologi itu nggak boleh sebetulnya. Kan dikhawatirkan akan terjadi penyembahan terhadap arwah-arwah yang kontradiktif dengan ajaran agama. Yang musyrik dan fitnah, tahayul dan. Tapi oleh wali kan kemudian filosofinya diubah. Orang yang di masjid ingat mati, orang yang di kuburan ingat ibadah untuk bekal kematian. Jauh kalau kita lacak lebih jauh lagi, kita sudah melihat di Candi Prambanan itu yang sebelah belakang itu kan Candi Buddha, yang Candi Sewu. Ya. Kemudian itu berkembang. Ya, Sultan ketika masih Sugeng, Sultan tahun 92 atau berapa, dia mengatakan bahwa Jogja ini miniatur Indonesia. Ya. Nah, kemudian waktu itu kami dengan Gusti Joyo mencoba merumuskan untuk Jogja pada khususnya, yaitu dengan Jogja berhati nyaman. Itu sebetulnya implementasi dari keberagaman dan harmonisasi itu. Ya, itu. Baik. Bahkan itu yang menyusun kata akhir daripada Jogja berhati nyaman itu saya. Ya. Kita ikuti lagi, masih satu lagi momen muncul kemudian Jogja City of Tolerance. Itu sebetulnya film yang kami inisiasi ketika kami bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri, hanya dibuatlah film dokumenter. Baik. Jogja City of Tolerance. Baik. Contoh-contoh nyata sejak zaman Mataram tadi, begitu ya, di tanah Jawa utamanya. Iya, Hindu kan. Sampai dengan Republik yang berdiri yang kemudian membuat para Founding Fathers kita punya keberanian untuk menyatukan bangsa yang sedemikian beragamnya, sedemikian berbedanya menjadi sebuah kesatuan begitu.
Baik, saya ingin ke Pak Bambang. Kesatuan yang indah. Kesatuan yang indah dan harmonis, Pak Bambang. Ya. Kalau kita relevansikan dengan masa kini, Pak, dengan kekinian begitu, bagaimana kita mampu mendefinisikan kebinekaan ini? Ya, terima kasih. Saya ingin memulai dengan membayangkan suatu realitas yang real kita alami. Indonesia itu adalah rumah besar kebangsaan yang dibangun dari unsur-unsur yang sangat beragam, baik beragam secara religius, ya, dengan berbagai macam agama, beragam secara etnis, ya, beragam dari aspek sosial budaya, tradisi yang lain-lain. Dan dengan keberagaman inilah sebenarnya kekuatan kita sebagai bangsa Indonesia. Adalah tugas kita bersama merawat keberagaman ini. Lalu kalau kita tarik dari Indonesia ke Jogja misalnya secara lebih spesifik, Jogja adalah miniatur Indonesia, di mana keberagaman juga dibangun sedemikian rupa untuk menciptakan harmoni. Kita pernah mengalami saat-saat di mana Jogja memang benar-benar menjadi daerah yang representasi, simbolisasi keberagaman. Semua suku ada di sini. Etnis, semua dari etnis seluruh ada Indonesia. di Yogyakarta. Mereka datang ke Jogja untuk belajar, untuk menjadi mahasiswa dari seluruh penjuru tanah air. Kita pernah mengalami saat itu. Tapi seiring dengan perkembangan desentralisasi otonomi daerah, kemudian daerah-daerah mungkin punya universitas-universitas yang tersendiri. Cukup unggul juga. Lalu dalam 10 tahun terakhir, survei-survei yang dilakukan misalnya di Universitas Gadjah Mada, UGM itu cenderung menjadi semakin Jawa. Ke arah sini menjadi semakin... Komposisi mahasiswanya ini ya? Dari jumlah mahasiswanya. Menjadi semakin Jogja. Sehingga mahasiswa UGM mayoritas ya Sleman, Bantul, Kulon Progo, Kota Jogja, jauh-jauhnya Klaten. Nah, inilah sebenarnya tantangan bagaimana menciptakan lagi Indonesia sebagai rumah besar kebangsaan itu, miniaturnya ada di Jogja, terdiri dari berbagai macam etnis. Tapi lebih dari itu, tantangannya sebenarnya juga bagaimana Jogja kembali bisa menjadi rumah yang ramah untuk semua mahasiswa dari manapun asalnya, dari berbagai macam kelompok etnis. Ini adalah tantangan kita sebenarnya. Pak Bambang, Anda mewakili gugus tugas khusus Papua begitu. Tidak bisa kita nafikan bahwa kita menyaksikan banyak gesekan-gesekan, friksi, letupan-letupan itu berkaitan dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang datang dari Papua begitu. Bagaimana Anda memandang fenomena ini? Ya, kita harus melihatnya dari dua pihak. Ya. Yang satu sisi kami di gugus tugas Papua UGM yang mencoba mendampingi para mahasiswa, baik yang di UGM maupun di luar UGM dari Papua yang datang ke Jogja, kami mencoba memahami mereka. Kami hidup bersama mereka. Mereka datang ke kantor kami tinggal bersama mereka tinggal bersama kami juga. Lalu apa tuh masalahnya? Lalu kami menemukan bahwa salah satu persoalan, para mahasiswa ini datang dengan beasiswa dari Pemda-Pemda di Papua. Mereka mendapatkan uang, tapi hanya dengan beasiswa, tanpa pembinaan, tanpa pendampingan, tanpa pengasuhan. Yang benar menjadi komponen yang sangat penting mereka harus oleh mahasiswa miliki. Yang latar belakang pendidikannya sangat jauh berbeda, misalnya dengan teman-teman SMA di luar Papua, yang lebih mudah beradaptasi dengan alam akademik di Jogja. Mereka punya masalah, mereka butuh pendampingan, mereka butuh pengasuhan. Baik, gitu. Kita akan sambung lagi nanti ke topik itu. Saya ingin ke Pak Rianto dulu. Pak Rianto, kalau kita pilah-pilah kebinekaan ini, sejatinya ia punya beberapa komponen ya. Kalau tadi teman-teman Papua merasa bahwa mereka sedemikian lama hanya dengan komunitas mereka saja, dengan budaya mereka, terlahir dengan apa yang mereka punya, dan kemudian harus bergeser ke sebuah lokasi di mana kebinekaan itu sangat kental. Mereka harus belajar bagaimana bisa membawa diri, beradaptasi dan sebagainya. Bagaimana kita bisa pandang berbagai kategori dari kebinekaan ini? Mungkin bisa dielaborasi di situ. Ya, yang saya melihat yang pertama, kita harus memahami bahwa kebinekaan itu tidak tunggal, tetapi saya melihat minimal ada 3. Yang pertama adalah kebinekaan sebagai suatu hal yang given. Nah, berbagai macam agama itu mendukung, bahkan mempunyai legitimasi bahwa kebinekaan itu adalah given,
yang diberikan oleh yang kuasa kepada Ia terlahir manusia. atau Iya, kita terlahir iya. dengan hal tersebut. Iya, terlahir begini. Sehingga ada yang terlahir di Amerika, ada yang terlahir di Jogja, ada yang terlahir di Sumatera, Ada yang terlahir dengan agama Islam. iya, ada yang terlahir dengan agama Islam, ada yang terlahir dengan agama lain, dan menarik juga ada yang terlahir dengan agama tertentu dan kultur tertentu juga. Iya, Nah, oke. Nah, ini Semakin kompleks jadinya. Iya, saya melihat kebinekaan adalah satu hal yang sebagai suatu output, output dari apa yang kita jalani dalam proses kehidupan kita. Nah, persoalan sering muncul ketika kebinekaan itu lebih dominan dipandang sebagai satu yang output, sehingga kemudian karena ini sebagai output lalu dianggap sebagai satu hal yang final, kemudian ini lahir, tumbuh, berkembang menjadi satu narasi dominan. Ya. Nah, Berikan ini yang contoh kemudian konkret kepada menghegemoni kami, gitu Pak ya. Paryanto. Sebuah kebinekaan yang dipandang sebagai output. Ya, kebinekaan sebagai output itu begini. Saya misalnya seseorang itu dia lahir sebagai orang Jawa, kemudian dia menganggap ya saya Jawa, sejak lahir dan sampai mati saya harus Jawa gitu. Sehingga dia sering menafikan bahwa dalam proses kehidupannya dia ya bertemu dengan orang non Jawa, bertemu dengan orang Amerika, bertemu dengan orang Eropa, bertemu dengan orang Papua tadi juga gitu. Sehingga dengan begitu dia harus membangun keberterimaan ini. Seseorang mungkin terlahir sebagai seorang yang lahir dari keluarga yang bapaknya Muslim, kemudian ibunya non Muslim, kemudian bapaknya itu kulturnya terlahir dari keluarga yang ibunya Sunda, bapaknya Jawa, kemudian sementara istrinya dalam satu juga keluarga begitu. sudah ada latar belakang yang berbeda. Nah, ini kan menurut saya ketika ini dia harus tidak bisa menganggap satu hal yang given. Suatu hal yang bahwa saya terlahir memang dari suatu keluarga yang plural, yang bineka, sehingga saya selamanya harus bineka, padahal pada satu tertentu dia akan masuk pada komunitas yang lain Harus yang melebur di sana. Yang melebur mungkin suatu saat dia akan masuk pada komunitas yang homogen. Baik, Nah, baik. gitu ya. Proses, Sehingga yang ketiga itu Ya. kita harus melihat bahwa di kebinekaan harus dilihat juga sebagai satu proses. Ya. Ya, how to be gitu. Bagaimana kita menjadi seorang yang bisa berbineka. Bagaimana bineka itu, kebinekaan itu kita proses. Baik. Kita bentuk bersama-sama, kita konstruksi bersama-sama. Nah, apa medianya? Baik, tahan dulu di situ. itu Saya ingin yang ke perlu Pak kita bicarakan. Kiai. Proses ini menarik Pak Kiai, karena kita bicara proses yang tidak gampang, tidak seperti membalik telapak tangan. Proses-proses yang berpotensi menimbulkan friksi, fragmentasi begitu, dan letupan-letupan begitu. Bagaimana proses ini seharusnya bisa disikapi, di-approach dengan baik sehingga hasilnya bisa ideal untuk kebinekaan? Saya rasa yang pertama kali harus dikedepankan adalah keterbukaan. Keterbukaan dengan basis dengan basis teologi yang bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan. Karena dalam Islam deklarasi kemanusiaan itu paling final. Ketika Allah berfirman dalam surat Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Itu ada 3 stressing. Dan pasti sungguh-sungguh benar-benar aku Allah, aku muliakan Bani Adam. Ya. Di situ nggak ada segregasi sama sekali. Ya. Semua Bani Adam terlahir dalam identitas atau entitas sosial, sepanjang dia itu Bani Adam harus kita hormati. Ya. Human being pokoknya. Nah, gitu. itulah yang kita tanamkan. Maka di pesantren kami itu hampir seluruh suku ada. Nah, dari Aceh sampai dari NTT. Bahkan bangsa-bangsa lain juga. Bangsa-bangsa lain, karena tamu kami sudah lebih dari 70 negara. Bagaimana sih akulturasinya, kunci utamanya di sana Pak? Karena mungkin bisa menjadi kasuistik mungkin ya, tapi mungkin bisa menjadi lesson learned dari yang sudah diaplikasikan di pesantren Pak Kiai. Kami merasa ketika orang lain itu ada jarak psikologis gitu ya, dengan berbeda dengan orang lain. Kami justru merasa diberkaya dengan bergaul dengan mereka. Kami bisa memahami mereka, kami bisa belajar dari mereka bagaimana penghayatan keagamaan mereka dalam keseharian. Sehingga santri-santri pun ya nggak pernah punya jarak bergaul. Dan saya kalau ada tamu asing, misalnya ada Tara Swasembruber, itu calon pendeta dari Amerika. Dia nginap 2 bulan. Saya nggak memberi privilege.
Sampai saya ngomong, kalau nggak ada bantal tidak ada ya hak khusus, tidak ada nggak keistimewaan nggak ya. ada. Ia bergaul bertindak laku ya. seperti santri-santri yang lain. Sampai saya buat kalau nggak ada bantal ya pakai bokongnya santri yang lain. Ada muridnya Nakamura, Chika Yoshida. Itu Buddha. Nginap 1,5 bulan. Ada tamu dari Cina, namanya Supi Chang, mahasiswa Ningbo University. Puasa nginap 1,5 bulan. Dan dia nggak puasa ikut beraktivitas juga untuk katakanlah ibadah, bangun sahur dan lain-lain gitu. Tapi tidak atau puasa. minimal mengamat. Oh, tidak puasa. Tidak puasa. Karena tidak kuat. Tidak kuat. Oke. Dan kami layani selama 1 bulan. Enggak. Tapi kuncinya ia bisa memahami sehingga tumbuh apresiasi. Pak Bambang, ini indah ceritanya. Tapi tentunya di practicality tidak semuanya seperti itu. Betul. Perspektif Anda? Ya, butuh ketulusan, keikhlasan, penerimaan sebenarnya dari kedua belah pihak ketika harus berinteraksi dengan perbedaan itu. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal tadi, ini yang saya sampaikan untuk kasus mahasiswa Papua, tapi secara esensial berlaku umum untuk siapa saja. Bahwa siapa yang hadir dengan perbedaan membutuhkan pengasuhan, pendampingan. Ya, tetapi juga kita membutuhkan tingkat keterbukaan penerimaan yang lebih baik sebagai masyarakat Jogja. Ini sebagai Pak Muhaimin, sebagai pengelola pesantren yang terbuka begitu. Kan nggak mungkin kalau tidak ada ketulusan, keikhlasan bisa menerima mereka yang berbeda untuk datang dan menginap. Dan inilah yang kita butuhkan. Dan kebutuhan untuk itu tidak bisa itu menjadi misalnya tugasnya pemerintah. Masyarakat punya andil besar di sana sebagai komponen utama. Betul sekali. Kita sering dengar mungkin kos-kosan katakanlah atau tempat penginapan yang kadang sampai ada tulisan tidak menerima maaf kata teman-teman dari Papua begitu. Ini suatu bentuk gestur yang menurut saya sudah tidak terbuka, tidak toleran dan lain sebagainya. Kos Muslim. Ya, artinya non-Muslim tidak. Ini kan menimbulkan segregasi sosial. Yang namanya kos yang sudah membatasi semacam itu muncul di mana-mana. Lalu sekarang muncul lagi kos eksklusif yang tidak jelas. Eksklusifnya di mana? Itu kita tidak jelas. Kalau dibatasi gender masih paham kita ya, kos putri atau kos putra. Tapi itu kos eksklusif yang untuk beberapa hal justru berimplikasi negatif. Karena kos eksklusif menjadi tempat mangkal mereka yang eksklusif. Ya, bisa dipesan misalnya. Akan ada pemberitaan bisa di TVRI diasumsi dulu demikian Dan itulah yang menginisiasi kami secara pribadi, saya dengan keluarga, lalu didukung oleh gugus tugas Papua UGM, didukung oleh rektorat juga. Kami mulai awal tahun lalu membangun dan sekarang sudah selesai rumah belajar inklusif yang ada. Jadi yaitu rumah belajar tapi juga kombinasi antara kos-kosan, guest house yang menerima siapa saja dari seluruh Indonesia yang akan belajar ke Jogja untuk bisa tinggal di situ. Tentu saja dengan kapasitas yang ada. Karena siapa saja boleh tinggal di situ, apakah orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Papua juga boleh. Gitu. Yang penting mengikuti aturan tata tertib di tempat kami itu, di rumah belajar inklusif Gria Sekaraji misalnya. Itu keberagaman menjadi esensi nyata di dan rumah kita inklusif tanamkan itu. keberagaman di situ. Tapi Pak Bambang, tak bisa kita nafikan juga bahwa memang ada ketakutan publik paranoia begitu, bahwa ini dilihat juga dari letupan-letupan yang terjadi begitu. Ada presiden buruk yang telah ditunjukkan dalam waktu-waktu sebelumnya, sehingga ada upaya untuk mengurangi friksi dengan menutup diri dan tidak menerima begitu. Bagaimana ini bisa dirubah, Pak? Justru itu yang kontraproduktif. Sikap menutup diri akan menimbulkan saudara-saudara kita dari daerah lain semakin itu merasa terasingkan, teralienasi. Maka yang kita butuhkan dalam yang saya gambarkan di depan itu, bagaimana kita memahami, berempati dengan kondisi mereka. Yang belajar, datang ke Jogja jauh dari keluarga, uang terbatas, mengalami kesulitan luar biasa. Setelah berempati, kita bagaimana merangkul mereka, mengasihi. Lalu baru itu adalah proses pendidikan. Akulturasi terjadi, mereka tidak harus menjadi Jawa, tapi paham nilai-nilai Jawa. Atau komunikasi untuk menyampaikan apa sih yang kita harapkan dari kehadiran mereka di sini, bagaimana mereka bisa kemudian membawa diri, sehingga ada pemahaman kedua belah pihak. Begitu. Kuncinya memang saling memahami itu.
Apakah itu perbedaan etnis, perbedaan agama, ya, tentu saja perbedaan budaya. Ya. Kuncinya kita bisa saling memahami, dan inilah yang nanti akan menjadi modal besar membangun harmoni sosial di Jogja. Pak Paryanto, tambahan dari Anda, Pak. Ya, gini, jadi pemahaman kita terhadap kebinekaan itu, misalnya, itu akan sangat mempengaruhi pola bagaimana orang menerima orang lain. Ya. Mau membuka diri atau tidak, gitu ya? Tidak. Makanya harus kalau paham dulu harus paham dulu. Makanya saya lebih melihat dalam konteks tertentu mengajak masyarakat itu untuk melihat kebinekaan ini lebih sebagai sebuah proses. Karena dari sini kan kalau kita melihat proses, nanti kan kita akan melihat proses berikutnya adalah bagaimana seseorang menerima orang lain. Berarti dia ongoing terus, ya, terus ongoing berlangsung terus, proses ini, tidak ada finalnya. Karena nanti ketika proses ini, nanti ada ketika interaksi, nanti ada proses yang namanya replacement. Ya, jadi satu orang itu ingin kemudian menggantikan orang lain, meniadakan orang lain, ingin saling meniadakan. Ya. Tapi kalau pemahaman sudah semakin berkembang, kemudian dia akan terjadi understanding to each others. Ya. Jadi akan saling memahami. Nah, nanti kemudian akan naik lagi proses ini menjadi acceptance, saling keterima. Ya, menerima. Dan yang kita harapkan sebenarnya adalah mutualisme to each other. Ada hubungan yang mutualisme satu sama lain, yang itu kemudian keberadaan dia adalah saling memberikan benefit kepada yang lain. Begitupun juga saya ada untuk memberikan manfaat. Itu tingkat tertinggi kebinekaan yang kita harapkan secara ideal bisa tercapai. Baik, kita akan jeda dulu, tetap bersama kami, saudara. Tower 45, reflektif, analitis, optimistik, visioner. Segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Tower 45, reflektif, analitis, optimistik, visioner, merawat anugerah kebinekaan. Itulah bahasan kita di edisi kali ini. Saya langsung ke Pak Kiai lagi. Pak Kiai, kita ingin ideal tapi sejatinya pelik proses menuju ke sana, begitu. Kalau kita belajar dari contoh-contoh, mungkin contoh kecil di pesantren Anda yang memang sudah berhasil, tapi kita terapkan di skala yang lebih besar, apa sih kunci-kunci utama yang kita bisa terapkan untuk bisa memuluskan proses menuju ke kebinekaan ini? Sebetulnya sangat kompleks juga ya, tidak bisa kita hanya mengambil satu model ya, karena seperti di Jogja ini kan istilah saya pembangunan salah kedaden. Yang mananya adalah tata ruangnya sekarang hampir-hampir tidak banyak yang memberikan kenyamanan untuk berinteraksi. Tidak ada ruang terbuka, ruang-ruang terbukanya menjadi sangat tidak berwarna. Ya sekedar selfie di tugu dan lain sebagainya, sampai malam. Titik nol. Ya, titik nol sampai pagi. Di situ tidak ada proses-proses interaksional yang lebih genuine, dalam arti bertemu satu sama lain dengan santai. Ini juga satu persoalan. Lalu kemudian elemen-elemen yang sudah berhasil membangun sebuah contoh-contoh semacam itu kurang mendapatkan apresiasi baik dari stakeholder maupun juga kadang-kadang masyarakat justru malah menuduh kami tidak punya identitas. Semua orang diterima itu orang liberal dan lain sebagainya. Nah ini sementara kalau kita lihat di pesantren sudah membantu sedemikian rupa memberikan contoh-contoh yang, tapi sekarang yang muncul adalah kos-kos eksklusif dengan orientasi sangat bisnis yang tidak ada induk semangnya. Kami di situ kan di pesantren murah, ada induk semang, ada proses, 3 proses, ada transfer knowledge, ada transfer value, ada transfer spirituality. Tapi ini kan nggak mendapatkan apresiasi kelembagaan dari berbagai pihak. Ini persoalannya juga. Individualistiknya sangat minimal di tempat-tempat seperti itu, yang di tempat lain mungkin kemudian sebaliknya begitu. Ke Pak Bambang. Pak Bambang, formulasi utama apa sih yang kita bisa ambil untuk bisa menetralisir gesekan-gesekan kebinekaan ini, Pak? Ya, saya merujuk yang sampaikan Pak Paryanto tadi, sebenarnya semua proses itu bisa berjalan sampai ke level tertinggi kalau ada tanggung jawab sosial.
secara khusus kalau menurut Pak Kiai Muhaimin ini saya kira kesalehan sosial. Ya, kalau beliau punya pesantren, Bapak punya rumah inklusif begitu kan ya. Ya, itu yang pesantren mungkin juga konsepnya sebenarnya. sama Ya. begitu. Idealismenya mungkin. Saya ingat betul ketika mirip. memberikan pengajian pada saat peresmian rumah belajar inklusif ini, Pak Kiai Haji Malik Madani yang kami undang, beliau menegaskan tentang makna ukhuwah Islamiyah. Bahwa dalam Kekerabatan ya secara dengan Islam. ukhuwah Islamiyah kita membangun persaudaraan yang Islami, yang itu melewati lintas agama, bukan hanya dengan dengan sesama bukan Muslim. hanya Oke. dengan sesama muslim. Oke. Tapi bagaimana kita dengan yang tidak beragama Islam pun kita bisa membangun persaudaraan yang Islami itu, yang didasari dengan nilai-nilai kebaikan itu, yang dasarnya adalah kesalehan sosial. Jadi kembali ke menjawab pertanyaan Mas Rahmat, tanggung jawab sosial kita. Sejauh mana kita mampu tadi mengaktualisasikan diri bahwa keberadaan kita harus membawa manfaat bagi lingkungan. Ya. Secara lebih Sebaik-baiknya besar bagi manusia orang itu lain. kalau menurut Ya. agama kita kan yang Ya. bermanfaat bagi manusia. Dan ketika misalnya di Jogja kita melihat ada mahasiswa yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, kalau semua masyarakat bersikap sama, tidak ada yang mau mengambil inisiatif Mendobrak untuk celah, ya. menerima, merangkul, lalu siapa yang melakukan itu? Sehingga kalau misalnya kelompok-kelompok mahasiswa non Jogja ini menjadi teralinasi lalu kita diam saja, mereka menjadi frustasi. Ya. Retaliasi di sana jadinya kan. Karena mereka Retaliasi, merasa betul. tidak diterima juga. Itu kan sebenarnya dosanya seharusnya ada di kita juga yang kita tidak melakukan sesuatu. Bagaimana dengan penyusup-penyusup Pak? Orang-orang yang berupaya menunggangi potensi kericuhan ini untuk kepentingan-kepentingan golongan katakanlah yang sejatinya tidak mau merepresentasikan kepentingan secara umum bagi teman-teman dan saudara kita dari wilayah tersebut. Di setiap proses interaksi sosial ada apa yang disebut dengan free rider. Oke. Masyarakat ya, kalau menurut teori politik rational choice teori, setiap masyarakat itu cenderung rasional. Ya. Setiap individu dalam masyarakat ini adalah individu yang rasional, yaitu mereka yang selalu berusaha memaksimalkan keuntungan, meminimalisir risiko. Oke. Jadi dalam setiap apapun itu ada selalu yang membonceng itu. Ya. Nah, sejauh mana kita Dikooptasi. mampu kemudian bersikap bijak, ya, menelaah, menelisik mana yang memang baik kita rangkul, ya, yang tidak baik ya pembonceng itu kita lakukan pembinaan, proses penyadaran dan sebagainya. Yang itu memang tidak mudah. Ya. Benar-benar membutuhkan kesabaran, ketelatenan. Proses tadi ya. itu ya. Ini Dan usaha. kedua ya, gitu. dan kedua belah pihak juga mungkin Pak. Kedua belah Satu pihak harus. membuka diri, satu kemudian berupaya untuk memberikan presiden baik begitu, set Betul. exemplary, memberikan keteladanan sehingga proses asimilasi, akulturasi ini bisa katakanlah bertemu di tengah jalan kan, tidak satu pihak saja yang Ya. berupaya untuk mengejar, satu kemudian seenaknya begitu. Nah, ini yang poin yang saya tambahkan dikit aja. Ya, silakan. Kalau kita sebagai individu sudah melakukan sesuatu, lalu ada akumulasi individu-individu melakukan hal-hal yang sama untuk penerimaan terhadap pihak luar itu, maka kita bisa juga sekarang menuntut, lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya. Itu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat, Ya. di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota. Termasuk dalam kasus misalnya mahasiswa Papua. Harus ada ini kami regulasi sudah yang melakukan sesuatu jelas di Jogja. mungkin. Ya. Pemerintah provinsi Papua maupun Papua Barat dan kabupaten kota yang ada, ayo dong lakukan sesuatu. Jangan hanya kirim mahasiswa kasih uang. Ya. Ya, tapi Sediakan tidak pernah layanan ada bimbingan. pembinaan. Ya, counseling. Lakukan pembinaan. Nah, pejabat-pejabat yang mengelola mahasiswa, apakah dinas sosial, dinas pendidikan di Papua, harus mulai sadar bahwa ini adalah tanggung jawab mereka. Sudahkah ini dikomunikasikan, Pak? Sudah Karena sifatnya fundamental sekali. sudah ya. kita komunikasikan, memang belum sepenuhnya dijalankan. Baik. Ya, Baik. mungkin masih sibuk dengan urusan Nah, domestik. lagi-lagi proses tadi ya kita Itu, tunggu. proses itu. Pak betul. Marianto, kalau publik melihat sejatinya sudah cukup banyak, bahkan banyak sekali komunikasi lintas komunitas, lintas agama begitu dilakukan di berbagai lini, di berbagai tingkatan kemasyarakatan. Tapi orang melihatnya ini seremonial sajakah begitu, karena masih ada hal-hal yang menjadi dikotomi antara beda agama, beda suku dan lain-lain ini. Anda melihatnya seperti apa? Secara filosofis memang ya pluralisme ini kan ya ini memang meniscayakan itu keberagaman, tetapi pada prosesnya ya
pluralisme ini kemudian ketika dilembagakan ke negara itu melahirkan negara demokrasi. Ya. Nah, pada proses transisi demokrasi ini itu sering sekali muncul yang dikisahkan oleh Pak Bambang tadi, ada free rider tadi itu, yaitu ketika proses transisi demokrasi itu diintervensi oleh kepentingan kapitalisme. Ya. Nah, kenapa? Ya memang kemudian pluralisme dengan liberalisme itu kan hampir mereka punya irisan. Nah, saat inilah kemudian kapitalisme masuk. Nah, saat kapitalisme masuk inilah lalu kemudian kapitalisme itu karakter intinya adalah justru anti terhadap kebinekaan. Mengapa? Yang terjadi adalah seorang kapitalis ingin mengeruk sebanyak-banyaknya kekuasaan untuk menumpuk pada dirinya. Ya. Tidak ada ideologi kapitalisme itu yang ingin mendistribusi aset kepada masyarakat. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah ketika negara pada satu sisi ingin mengajak masyarakat menyadari keberagaman, kemudian menyadari menginternalisasi nilai-nilai kebinekaan, tetapi pada waktu yang sama publik melihat bahwa negara seperti membiarkan terjadinya akumulasi kekayaan pada segelintir orang. Yang ini justru sangat bertentangan dengan filosofi pluralisme kebinekaan tadi itu. Apa ini? Pemerintah menutup mata atau bagaimana pandangan Anda? Ya, ini tadi saya kira bukan pemerintah menutup mata, tapi kan pemerintah ini kan tidak bisa berjalan tanpa pajak, tidak bisa berjalan tanpa berjalannya roda ekonomi, ya kan? Nah, ketika pemerintah masih butuh kapitalisme itu, ya sehingga sehingga bisa dibayangkan ketika para pengusaha yang bisa menawarkan membuka lapangan pekerjaan yang luas, yang besar gitu, sehingga pemerintah pasti memberikan insentif, ya kan? Nah, sementara pada kelompok-kelompok yang lain yang akumulasi ekonominya masih terbatas, justru pemerintah malah yang terjadi? Membatasi mereka. Yang sekarang ada kesenjangan yang terbentuk di sana, Pak Kiai. Sejatinya kan esensi utama dari kebinekaan tak hanya kita menyatukan perbedaan, tapi juga ada kesetaraan di sana. Yang tadi dari cerita Pak Paryanto belum terwujud nih kesetaraan begitu. Ya sebenarnya mestinya dengan model-model CSR semacam itu kan sebetulnya bentuk-bentuk substantif dari merangkul tadi ya. Cuman persoalannya kemudian CSR ini pun dikuasai oleh jaringan-jaringan yang cara pandangnya memang kapitalis. Sehingga ketika itu di-share ke masyarakat, itu juga dengan penuh perhitungan sejauh mana itu akan kembali kepada kita, itu persoalannya. Dan kita melawan industri yang besar. Nah, gitu lah. Sehingga jadi bulet lah. Tapi saya dulu ini ketika kami menyusun dengan Gusti Joyo tentang Jogja Berhati Nyaman, sebetulnya kita sampai pada berbicara bagaimana ya kita melahirkan sebuah kawasan satelit yang terhubung dengan pusat-pusat pendidikan. Misalnya dulu sampai kita Gampeng itu dibuat komplek mahasiswa dengan semua fasilitas-fasilitas yang edukatif. Dari daerah manapun begitu. Masuk sana semua ya, sehingga orang masuk Jogja mungkin faktornya sekarang bukan karena di daerah ada universitas loh. Karena biaya kos lebih tinggi dari SPP. Itu persoalannya. Nah, kalau kita punya fasilitasi semacam itu yang terintegrasi juga tersambung dengan pusat-pusat sampai dari hubungan-hubungan transportasi kan bisa menjadi insentif bagi luar daerah untuk datang karena bisa meminimasi kos. Baik. Kalau kita mau outward look, saya ingin outward looking Pak Bambang, tapi kita akan tahan dulu, kita akan bahas usai jeda berikut. Saudara tetap bersama kami di Tower 45. Kami segera kembali sesaat lagi. Merawat anugerah kebinekaan, itulah bahasan kita di Tower 45, reflektif, analitis, optimistik, visioner. Saya Rahmat Idris masih bersama Anda dengan 3 narasumber. Saya ke Pak Bambang lagi. Pak Bambang, setelah cukup banyak topik yang kita bahas, begitu saya ingin sedikit outward looking, melihat keluar. Bagaimana di negara-negara adidaya bahkan, yang namanya pengelompokan golongan sudah
sangat kentara begitu dilakukan terang-terangan, left wing ekstremis berseberangan dengan right wing ekstremis, right wing utamanya yang sangat mengagung-agungkan suku, kelas mereka sendiri dan kemudian mengecilkan yang lain. Apa yang kita bisa pelajari dari fenomena di luar negeri ini sehingga kemudian ini tidak menjadi sebuah contoh buruk yang akan terjadi di negara kita? Ya. Kalau pengalaman saya melihat model kehidupan sosial masyarakatan di beberapa negara ya. Yang paling lama saya di Australia misalnya. Tapi Australia cukup ini ya Pak, cukup tingkat penerimanya sangat baik ya, pluralismenya sangat baik. Australia dan Selandia Baru. Jadi sebagai contoh, ketika saya sebagai mahasiswa di Australia beberapa kali mengundang ustadz dari Indonesia. Dulu dari Jakarta. Yang mengundang pemerintah Australia? Kami mahasiswa. Oh baik, oke. Mengundang pengajian di musola. Biasanya saya supir, kalau saya jemput mereka lalu ngajak jalan-jalan. Ustadz ini ustadz nasional lah kalibernya. Saya ajak jalan-jalan, kesan mereka sama. Padahal mereka datang di kesempatan yang berbeda, ya, tidak pernah saling komunikasi. Saya kok menemukan kehidupan Islami di masyarakat sekuler, masyarakat Barat yang sekuler. Justru kaedah-kaedahnya ia temukan di sana. Lalu kita diskusi, mengapa begitu? Karena ada sistem yang diterapkan dengan baik. Jalannya diatur sedemikian rupa, perumahan. Tapi di atas sistem ini ada regulasi. Ya, jadi perumahan baru bisa dibangun ketika di situ sudah ada fasilitas dasar, misalnya air, listrik dan sebagainya. Nah, tapi kita di sini rumah bisa dibangun di mana saja misalnya. Nah, regulasi sistem inilah yang kemudian bisa memaksa setiap individu dan warga masyarakat untuk berinteraksi secara baik. Di setiap beberapa perumahan selalu ada taman, dan di dalam taman itu ada air bersih yang bisa diminum, ada gas yang bisa dipakai masak, fasilitas publik, ada kayu yang bisa dipakai memasak juga, ada listrik kalau kita mau kebutuhan listrik. Dibangun seperti itu, tetapi dibangun kesadaran bahwa ini adalah public facilities yang harus dirawat bersama. Dan ada ketaatan publik yang sifatnya kolektif ada ketaatan untuk karena mematuhi regulasi. Ada sanksi hukum. Oke. Jalan freeway itu, tol yang tidak berbayar, kalau kecepatan maksimal di situ 80, ya pasti semua orang maksimal 80. Tidak ada yang melanggar menjadi 85 km per jam karena ada kamera. Tetapi kamera itu juga diikuti. Kalau begitu ke foto, kemudian kita speed limit, kemudian langsung tilang meluncur secara otomatis. Tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi tilang di tempat itu, tidak ada. Gitu. Nah, jadi ada dan sistem. Kena denda progresif. Kena denda progresif. Kalau mengulang lagi, bahkan sekian kali dicabut. Kalau diignore ya Pak, ya dia akan terus menumpuk. Jadi kuncinya itu. Ya, ada sistem yang mengatur, kemudian regulasi yang kuat, dan kemudian ada tindakan hukum sanksi yang tegas. Nah, kalau semua sudah begitu, sebenarnya kan setiap warga masyarakat hidup dalam zona yang nyaman karena ada kejelasan. Ya, ada koridor yang jelas, parameter yang ia bisa ikuti sehingga tidak keluar dari situ. Ini berdampak juga pada interaksi satu sama lain begitu. Sehingga perbedaan jadi tidak signifikan ya. Nah, itu yang kalau kita diterapkan di sini hambatannya menjadi sangat panjang karena kita sangat liberal. Ya, hambatannya sangat banyak. Kita tuh bebas. Bebas sebebas-bebasnya yang sampai pokoknya nggak mau itu diatur, nggak mau kalau diatur akan muncul malah kemarahan publik. Secara inilah yang kesadaran masyarakat yang harus dibangun bahwa kalau kita berdemokrasi artinya harus siap untuk diikat dengan regulasi. Baik, tanggapan dari masing-masing Pak Parianto dulu mungkin sebelum saya ke Pak Kiai terkait ini. Kita memang kurang regulasinya untuk mengatur ini Pak. Ya, itu regulasi. Indonesia kan sebenarnya kan terkenal negara yang sangat banyak hukum dan tata peraturan. Pak Jokowi bilang overlapping undang-undang, overlapping regulasi dari berbagai tingkatan pemerintahan. Tidak berlaku. Banyak tapi tidak berlaku. Jadi law enforcement-nya justru lemah. Nah, karena itu menurut saya lebih cenderung ke menguatkan dimensi pelembagaan dalam konteks budaya ya. Dan itu sebenarnya Jogja bisa menjadi contoh karena kan sejak dulu Jogja punya track record sebagai kota pendidikan. Nah, cuman belakangan memang pendidikan ini lebih instrumentalis yang kesannya dan memang nyatanya begitu. Akhirnya apa? Publik menilai bahwa pendidikan itu hanya di sekolah. Nah, sehingga lupa bahwa keluarga itu juga
lembaga pendidikan, Ya. masyarakat juga lembaga Iya. pendidikan, Pergaulan gitu. di masyarakat. Nah, sehingga kalau kita melihat sekarang orang tua itu sepertinya merasa tanggung jawabnya sudah lepas manakala dia sudah menyekolahkan anaknya. Gitu. Oke. Bahkan ada orang tua merasa anaknya dia tanggung jawabnya sudah lepas kalau anaknya yang nakal itu dititipkan di pesantren gitu, dan dia berharap sekali nanti keluar dari pesantren anaknya berubah 100%. Gitu ya. Mindsetnya untuk mengurangi beban Nah, mengawasi di rumah. Iya begitu. gitu. Melepas Nah ini tugas, menurut saya yang monitoring. proses tadi itu menjadi terhambat gara-gara ini ada distorsi dalam konteks pendidikan sebagai instrumen untuk membangun budaya yang menghargai kebinekaan ini ya. Baik, baik. Nah karena itu saya sekali lagi saya tegaskan, mari kita kembalikan bahwa pendidikan itu bukan hanya di sekolah atau di perguruan tinggi, Baik. tapi juga di keluarga, bahkan sebelum bayi itu dilahirkan. Ya. Sejak Di bayi semua itu lini, di semua betul. tahapan kehidupan Dan keluarga ada unsur dan pendidikannya masyarakat di juga. sana. Ya. Pak Kiai? Paling menarik itu pernyataan Mas Faryanto bahwa bagi saya pengalaman subjektif saya aja. Pendidikan yang paling fundamental itu pendidikan keluarga. Oke. Paling awal dirasakan Ya, oleh sana. gagalnya pendidikan formal hari ini sebetulnya resonansi dari gagalnya pendidikan keluarga. Oke. Dan pendidikan keluarga sebetulnya sangat sederhana. Katakanlah kita nggak perlu smart parenting dan lain sebagainya. Ya. Pendidikan keluarga itu satu kok resepnya. Orang tua bisa jadi contoh. Tanpa itu tidak akan berhasil. Iya. Inilah yang kemudian hilang ketika cara pandang orang tua itu menyerahkan kepada lembaga. Nah, itu tadi yang disebut oleh Pak Ya. Prianto. Tadi Satu kasus pesantrenkan misalnya. saja agar Ya, hanya Oke. ada kasus orang tua marah-marah dengan kiai itu Iya, kemarin itu. yang- Ada lagi misalnya, karena tiap sore tempat saya kan anak-anak ngaji itu banyak ya. ya, Ya, anaknya ikut madrasah sore. ya. Ya, anaknya pakai baju sana muslim, ibunya yang ngantar pakai celana pendek, pakai kaos. Menjadi absurd kan, terjadi split personality. Iya. Ketika anaknya ingin soleh, tapi tingkah ibunya menjadi sangat الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
liberal semacam itu. Bertentangan dengan tingkat terdekat yang ia saksikan dalam keseharian begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan saat lagi Bapak-bapak, tetap bersama kami di Tower 45, saudara jangan kemana-mana. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Tower 45. Masih kita bahas tema merawat anugerah kebinekaan. Sudah tiba kita Bapak-bapak di segmen terakhir. Saya ingin ke Pak Bambang. Pak Bambang, perbedaan adalah sebuah keniscayaan ya. Tidak bisa kita nafikan itu. Tapi bagaimana kita bisa mendekati atau mensiasati upaya pendekatan dalam sebuah komunikasi yang berbeda, begitu perspektif yang berbeda, sehingga kemudian ditemukan sebuah titik di mana kita bisa menemukan common ground dan kita bisa mengidentifikasi bibit-bibit disintegrasi yang berpotensi muncul. Baik, ya, saya ingin membuat menyampaikan pernyataan singkat saja dari semua diskusi kita merawat benang merahnya begitu keberagaman itu. Ya. Di awal kita sudah lebih banyak bicara pada aspek personal individu maupun kemasyarakatan. Sebenarnya ada 3 hal yang harus dibenahi dalam merawat keberagaman ini. Saya selalu katakan kuncinya pada 3, yaitu individu dan masyarakat itu, lalu organisasinya dan sistemnya. Di individu harus dibangun pemahaman ya, knowledge, pengetahuan maupun rasa afeksi bahwa merawat keberagaman adalah tanggung jawab kita. Itu. Tetapi di level lembaga misalnya pemerintah pada semua tingkatan harus memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung itu. Regulasi yang tepat. Ya, jangan sampai ada individu warga masyarakat yang beritikat baik, ternyata pemdanya buntu di tingkat regulasi. Kata orang Papua malas tahu, dibiarin aja sama itu kan itu urusan kalian tahu tak? Nah, ini Pemda harus sensitif, organisasi. Yang terakhir di level sistem memang harus didasari ada regulasi atau aturan yang memungkinkan atau memfasilitasi individu-individu masyarakat yang punya inisiatif ini menjadi merasa nyaman, merasa secure untuk melakukan inovasi dalam rangka merawat keberagaman. Apa yang dilakukan pemerintah misalnya terhadap pesantrennya Pak Muhaimin yang sudah sangat moderat, sangat plural itu misalnya, harus ada regulasi yang mengatur itu dan fasilitasi. Nah, ini kalau kita, secara konsep. Kalau kita sebelum dilanjutkan Pak, maaf saya potong. Kalau misalnya kita ingin konkret nih, regulasi apa yang contohnya kita butuhkan Pak untuk bisa memberikan dukungan terhadap upaya integrasi dan penyamaan perbedaan? Misalnya apakah bentuknya undang-undang atau perda, tetapi yang itu bersifat perlindungan ya. Dan menyamaratakan, memberikan perlindungan, keadilan, azas ya, setiap perda maupun undang-undang itu ada itu yang memungkinkan atau bahkan mendorong timbulnya inisiatif-inisiatif untuk merawat keberagaman ini. Pada saat yang sama juga memberikan sanksi kepada tindakan-tindakan yang intoleran, yang melanggar itu. Nah, ini dari sisi regulasi, tugasnya para wakil rakyat di DPR. Pikirkan ini, coba. Ya, yang sudah dipilih rakyat, pikirkan. Tapi kadang di tingkat wakil rakyat pun kita melihat ada kubu-kubuan, ada segregasi, ada ketidakakuran yang menjadi representasi, aduh ini kebinekaan karena mereka pun belum timbul gitu. Saatnya mengubah mindset para politisi yang pragmatis itu, bagaimana kita membentuk para politisi-politisi yang memiliki jiwa profetik. Ya, jiwa kenabian, bahwa mereka duduk sebagai politisi adalah representasi masyarakat, tetapi harus memikirkan tentang idealisme seharusnya masyarakat menjadi dibangun panutan seperti juga. apa. Iya, menjadi panutan. Nah, inilah saatnya masyarakat juga jangan pilih politisi yang pragmatis semacam itu. Nah, tapi yang poin terakhir ingin saya lakukan, semua yang kita sudah diskusikan memerlukan sebenarnya keberanian inisiatif. Dan setiap langkah yang kita lakukan selalu ada risiko. Ya, risiko itu ya misalnya dari sisi mungkin kita harus mencurahkan tenaga lebih banyak, pikiran lebih banyak, mungkin juga biaya ya ini Pak Muhaimin. Tapi kita harus tetap lakukan. Kata kuncinya sebenarnya setiap kebaikan yang kita lakukan mungkin ada orang lain yang tidak senang, tapi tetaplah terus kita jangan berhenti melakukan kebaikan. Ya, setiap kebaikan yang kita lakukan akan ada pengorbanan, tapi kita tetap harus
terus melakukan kebaikan itu. Reward dari sana jauh lebih besar. Iya. Itulah orientasi kita harus ke sana, masa depan yang lebih hakiki itu. Dimulai dari individu, kalau setiap individu memilih melakukannya, Exactly. hasilnya kolektif. Exactly, itu That's- maksud That's saya. the main point yang kita Ya. ingin capai. Ya. Ke Pak Parianto menambahi mungkin Pak, karena kita tidak ingin kita hanya tiba di sebuah konseptualisasi yang berasal hanya dari teori, hanya sebuah katakanlah hal yang abstrak begitu. Kita ingin inisiatif yang konkret juga. Apa yang sejatinya bisa dilakukan untuk mengadres ini, Pak? Yang pertama menurut saya, ya kita mulai kan ada pepatah yang umum dipahami di kalangan pesantren itu, Abdulul Imam manutun bil maslahah. Yang Jadi diterjemahkan sebagai jadi eksistensi seorang pemimpin itu tergantung pada seberapa besar kemaslahatan yang mampu dia produksi. Oke. Nah, karena itu ya baik tadi eksekutif maupun legislatif ya mestinya mereka akan berlomba-lomba melahirkan regulasi yang itu membawa manfaat kepada sebanyak-banyaknya masyarakat kan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, salah satu buktinya adalah bagaimana kemudian para elit ini menawarkan supaya tidak ada narasi tunggal tentang kebinekaan tadi itu, karena dia bukan kata yang final ya, tapi dia harus terus-menerus kita rawat. Makanya judulnya tepat ini, merawat kebinekaan kan, karena dia proses gitu ya. Nah, sebagai satu proses. Nah, karena itu menurut saya Bukan sesuatu yang sakit, iya, harus bukan rawat sesuatu yang begitu sakit ya. harus dirawat, tapi ini hidup tetapi harus tumbuh berkembang kan Iya. begitu. Nah, Merawat potensi yang sudah nah, ada. yang karena sudah dia ada. tumbuh dan berkembang ini berarti dia dinamis, Ya. belum final. Oke. Nah, karena itu bagaimana finalisasinya? Ya pertama regulasi tentu saja. Lalu yang kedua ada bagaimana kita membudayakan, membangun ini sebagai satu tradisi. Baik. Ya, Baik. Ada tradisi perubahan ini mindset, perubahan karakter yang harus segera dimulai. Terakhir mungkin konklusi dari Anda. Pak Kiai. Sebenarnya sederhana, diperlukan goodwill dan political will masing-masing stakeholder. Itu yang kami rasakan ya. Ketika kami dapat tamu presiden-presiden asosiasi, kami dapat tamu diplomat-diplomat, kami dapat tamu ilmuwan-ilmuwan yang begitu banyak, macam-macam jurnalis-jurnalis internasional. Rasanya kok belum pernah ada ya pejabat yang justru datang ke rumah saya ini. Oh, oke. Nah, ini dia mewakili pemerintah pastinya. Nah, ya. Sehingga Maksudnya, paham apa tantangannya di sana. Ya, misalnya datang, apa toh Pak Ki yang dilakukan? Apa toh yang enggak, saya belum pernah dan saya ora paten harap ngundang lah. Ya. Kita juga kurang dari perwakilan pemerintah, tapi harapnya Ya. akan sampai Ya, suara-suara ini political ke will and pemerintah. goodwill itu yang diperlukan. Cuman itu. Ya. Toh Pak Jokowi juga sudah mengagung-agungkan bahwa Indonesia menjadi acuan internasional, rujukan internasional, Iya. sebuah kemajemukan begitu. Kita harus punya jawantah murni terkait dengan itu. Mungkin terakhir Pak Kiai, kita ingin tahu dari pengalaman di pesantren, apa sih upaya-upaya yang paling signifikan bisa mereduksi pandangan intoleran begitu, karena tak bisa dinafikan orang tumbuh besar dengan latar belakang ia sendiri saat bertemu dengan sesuatu yang katakanlah sangat kontradiktif, membuka dirinya itu nggak gampang. Ya. Dan Jadi, Anda sudah berinteraksi langsung dengan bangsa-bangsa lain katakanlah di Ya. tingkat keseharian bahkan di pesantren. ya saya punya pengalaman, saya di Amerika juga sudah 2 kali, Oke. Asia sudah saya jelajahi. Ya. Memang ada hal-hal yang sangat mendasar untuk kita bangun bersama. Satu seperti kata saya, penghormatan terhadap kemanusiaan itu paling final. Sebab deklarasi kemanusiaan dalam Al-Quran yang aku muliakan Bani Adam itu melampaui Declaration of Human Rights. Nah, dari situlah kita bisa menerima setiap dan kami merasa bukan hanya menghargai ya, kami merayakan perbedaan-perbedaan itu begitu indah. Ketika kami datang dari Cina yang tidak punya agama, lalu kita terima. Ternyata ketika pulang dia nangis. Ya, kita antar sampai bandara. Dia Sudah nangis. ada human touch-nya di situ. Iya. Oke. Bahkan dia ngomong, meskipun mungkin hanya basa-basi, besok saya kalau nikah, saya akan undang bapak saya di Indonesia. Oh, Tara itu ketika istri saya wafat kemarin, itu bukan sekedar kirim pakai WA, dia kirim kartu tertulis.
Ini bentuk bonding ya, bentuk Ya. keterikatan yang berhasil dibangun selama berinteraksi di pesantren. Ternyata lebih berhasil daripada proses-proses yang teoritik itu. Baik, baik. Human beingnya itu Langsung dilakukan kuncinya ya, practicality sehingga bukan teori saja. Baik, Living baik. together. Iya. Waktu kita sudah habis, Bapak-Bapak, terima kasih banyak. Saya ingin ucapkan terima kasih pada semua narasumber kami, Pak Kiai Muamin, terima kasih Pak Bambang Purwoko dan juga Pak Parianto, terima kasih banyak untuk waktu dan ilmunya di Tower 45, dan terima kasih kepada Anda, saudara yang sudah menyimak selama 1 jam ke belakang. Saudara, kemajemukan adalah rahmat, bukan menjadi sekat. Dan sudah seharusnya kebinekaan adalah anugerah yang terus dirawat Dan jangan hingga jadi azab. akhir hayat. Jangan jadi azab. Saya Rahmat Idris, terima kasih telah bersama kami. Selamat malam, sampai jumpa.